Guys, balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku Feb Beauty Story. Ya ampun, aku udah lama banget nggak bikin video. Mungkin dari kalian gak ada yang kangen sama aku, tapi aku bener-bener kangen sama kalian. Aku kangen berbagi, aku kangen share, aku kangen ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin belum sempat aku jawab satu-satu. Sekarang aku mau bikin video bukan tutorial-tutorial lagi, tapi aku bakal jawab-jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari kalian mulai dari bawah tentang pewarnaan rambut, kayak gitu-gitu pokoknya. Tapi sebelum aku lanjutin videonya, sebelum aku jawab-jawab pertanyaan kalian, aku nggak akan pernah bosen sama kalian buat minta kalian like, subscribe, dan juga komen apapun di bawah ini. Nah, jadi di sini kan aku kemarin bikin video tutorial, aku warnain rambut temenku. Itu pakai Garnier. Tapi di sini dia nanyain, kalau rambut kakak itu pakai Garnier yang warna apa, Kak? Jadi rambutku itu aku nggak pernah warna rambut pakai Garnier. Aku warnain rambut ini aku cuman pakai yang Miranda, Miranda yang ash. Nanti di video yang atas juga aku kan udah bikinin buat kalian juga. Terus dari Agil Sinta, Kak itu model potongan rambutnya apa ya? Jadi ini aku model potongan rambutnya itu aku trap. Jadi setiap aku potong itu memang aku pasti mintanya itu trap, dan bisa kalian minta disasak atau enggak. Kalau ini aku enggak disasak sih. Jadi kalau misalkan dicatok itu kelihatannya tebel, meskipun dicatoknya itu cuman cuman ngeblow aja atau masuk itu biasanya jadi kelihatan tebal. Kalian bilang aja model trap atau model oval gitu. Ini komentar-komentar di video terakhir aku, video yang aku warnain rambut aku pakai warna ash blonde. Dan di sini aku mau ngucapin makasih banget sama kalian karena di video ini penontonnya paling banyak. Aku big thanks banget sih buat kalian. Istilahnya ini video yang aku nggak nyangka, karena aku nggak nyangka bakal kalian tonton gitu. Ternyata ini yang paling banyak yang nonton. Nah, di sini banyak banget komentar. Yang pertama dari Oksi. Nah, ini Oksi udah berteman juga sama aku di Instagram. Beberapa udah banyak sih yang berteman sama aku di Instagram. Dia bilang, baru kemarin aku pakai as blonde Kak, dan beli di bleaching di level 10. Wow. Sayangnya aku warnain sendiri, jadi nggak rata deh, ada dua warna. Nah, ini. Kenapa aku nggak saranin buat bleaching? Karena kalau misalkan kita bleaching sendiri, apalagi cowok, itu biasanya lebih susah. Karena cowok itu kan rambutnya kan pendek-pendek. Kalau misalkan kita nggak pakai yang alat itu, yang kayak karet itu, biasanya itu susah. Karena bleaching itu kalau misalkan sampai kulit kepala pun tuh bakalan gatel dan juga panas. Dan hati-hati penggunaan bleaching. Penggunaan bleaching itu cuman maksimal itu 10 menit atau 15 menit. Lebih dari itu bakalan bisa ngerusak rambut. Contohnya rambut kalian ngekrus. Yang kedua, rambut kalian itu patah. Jadi hati-hati dalam penggunaan bleaching. Aku kalau misalkan kalian semir sendiri yang nggak didampingin ahlinya, atau misalkan ada temen kayak gitu, aku saranin kalian jangan nge-bleaching sendiri gitu. Terus ini ada komentar lagi dari Kalista Britania. Thank you buat reviewnya, useful banget. Tadinya aku galau mau beli Miranda atau enggak karena murah. Jadi takut ngerusak rambut, tapi jadi lebih percaya abis nonton ini. Nah, di sini dia tuh sempat galau gitu mau pakai semir Miranda atau enggak. Kalau aku, asal tekniknya kalian itu benar, sebetulnya Miranda pun tuh udah baik banget. Jadi dia di situ ada warna rambut, ada developer, dan dia juga udah nyediain conditionernya juga. Jadi meskipun dengan harga yang segitu, buat aku juga dia worth it banget sih, karena warnanya masuk. Cuman kalau untuk semir Miranda memang jangka waktu warnanya itu dia lebih bentar daripada semir-semir yang istilahnya yang harganya di atasnya, karena semir Miranda itu lama-lama luntur. Dan untuk warna-warna kayak as blonde, warna-warna, pokoknya yang warna-warna terang, biru, ungu, kayak gitu-gitu tuh memang dia gampang luntur, kayak gitu. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi dari Chill ID. Kak, kalau bleaching Miranda kasar seperti pasir. Kalau belum beli developer tambahan sebagai ganti, boleh pakai conditioner. Saya lihat di channel sebelah pakai conditioner agar bleachingnya jadi kental. Jadi, apakah boleh memakai conditioner dicampur dengan bleachingnya Miranda? Nah, ini sih aku yang nggak tahu. Maksudnya, aku kan belum pernah kursus kecantikan ya. Cuman secara teori pun itu udah beda penggunaan udah beda penggunaan gitu. Aku nggak tahu sih mereka pakai ilmunya siapa gitu. Ada developer itu diganti sama conditioner. Dan di situ pun aku nggak tahu fungsinya conditionernya tuh buat apa kayak gitu loh. Jadi kalau buat aku sih, kalau misalkan kalian belum beli developer, kalian sempetin buat beli developernya dulu, karena campurannya semir, campurannya bleaching itu ya developer, bukan conditioner kayak gitu. Istilahnya gini deh, kita ganti aja. Kalau misalkan kita keramas, kita nggak pakai conditioner nih, kita pakai developer. Kira-kira fungsinya
sama nggak sama kondisioner, kan pasti beda gitu. Nah, masing-masing itu udah ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai gini juga sih, kita ketipu sama YouTube channel yang dia itu bikin video tapi yang nggak ada dasarnya. Nah, aku ngomong kayak gini karena sebelum aku belajar, aku udah pernah ngelakuin itu. Bodohnya aku ngikutin gitu loh. Jadi, dan ketika aku terapin ke rambutku, ya hasilnya nggak maksimal gitu loh. Nah, beberapa, nggak cuma beberapa sih, banyak banget kayak misalkan YouTube channel yang bikin-bikin konten itu, misalkan nih cara memutihkan badan pakai eh, cara memutihkan wajah pakai garam dan susu denko apa segala bla bla blanya itu. Kalian tetap hati-hati setiap kalian ngelihat YouTube channel kayak gitu-gitu, kalian pelajarin dulu, Kak, ini bener enggak kayak gitu. Jangan langsung ditelaah mentah-mentah, karena bisa jadi hasilnya kalau cuman nggak maksimal itu masih it's okay lah, nggak ada yang rusak dari diri kita. Cuman kalau misalkan ternyata ada hal-hal yang berbahaya di dalamnya itu, yang bikin kulit kita iritasi, yang bikin rambut kita rusak, ataupun apa yang merugikan badan kita, itu mending di skip aja, dilewatin aja, pakai yang sesuai aturan dan anjurannya juga. Nah, terus ini ada Nona Doraemon. Kalau rambut warna golden brown ditimpa warna ash brown gitu, jadinya gimana? Bagus nggak? Serius nanya. Nah, jadi karena kan kita nggak bleaching ya, nggak mungkin warnanya itu bakal jadi yang bener-bener ash, yang bener-bener abu-abu terang kayak gitu, yang agak keputih kayak gitu, nggak akan. Cuman warnanya pasti akan lebih terang lagi. Jadi dia akan satu tingkat atau dua tingkat lebih terang daripada warna sebelumnya gitu. Jadi dia warnanya coklat tapi ada kayak semu-semu warna abunya gitu. Terus nih, Elis Rahmawati, kakak mau tanya, kalau lama-kelamaan warnanya bakalan jadi jelek nggak? Takutnya bakalan jadi kayak uban gitu. Nah ini, kalau misalkan kita pakai warna ash blonde, itu warna lunturnya itu nggak jadi putih kayak uban, tapi malah lebih ke kuning. Nah, makanya kalau misalkan aku nyaranin beberapa orang buat ngewarnain rambut, warna dasarnya aku saranin buat golden brown atau warna-warna kuning sekalian gitu. Karena kalau misalkan kita pakainya coklat marun, coklat kemerahan, itu nanti lunturnya dia bakal merah kayak gitu loh. Jadi lebih bagusan yang lunturnya itu warna-warna ash, warna blonde, warna brown kayak gitu, warna golden gitu-gitu. Terus dari Yaya Yusroh, Kak, emang nggak rusak rambutnya di blok semua? Kalau misalkan kita ngewarnain rambut, itu ada beberapa rambut yang rusak sama nggak. Kalau untungnya rambutku itu nggak rusak, cuman rambutku itu rusaknya lebih ke kayak hair dryer sama catok. Karena tiap hari aku pasti hair dryeran dan aku pasti catokan. Aku nggak bisa istilahnya nggak catokan. Nah, di situ makanya kita perawatannya itu harus ekstra. Jangan istilahnya kita udah ngewarnain rambut nih, kita udah panasin rambut kita pakai hair dryer, kita panasin lagi rambut kita pakai catok kayak gitu, dan kita biarin aja ya udah keramas cuman pakai shampoo aja kayak gitu, itu nggak bisa juga. Karena mau kayak gimana pun juga rambut kita tuh butuh nutrisi dan juga butuh vitamin, butuh dirawat, butuh disayang. Kalau misalkan siang, pagi, malam kita udah nyiksa dia, sempetin juga kita buat maskerin dia. Bisa pakai masker yang kayak misalkan dari Metrik, yang dari pokoknya dari produk-produk yang kayak gitu tuh bisa bisa kita conditionerin kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian mau pakai bahan alami, aku juga pakai itu lidah buaya. Jadi kalau misalkan berapa minggu sekali kayak gitu rambut kita dikasihin lidah buaya kayak gitu. Terus nanti habis keramas kayak gitu masih setengah kering, kita kasih vitamin, kita mau catok kita kasih vitamin, kita kasih serum kayak gitu. Karena intinya kalau misalkan kita mau warnain rambut dan pengen rambut kita tetap bagus, perawatannya juga harus ekstra dan harus maksimal. Nah, terus di sini ada lagi komentar dari Puspita Sari Widyastuti. Suka banget sama hasilnya, jadi pengen ikutan coba juga. Cuman kulitku sawo mateng, kira-kira cocok nggak ya? Warna rambutnya sama coklat juga, berarti kira-kira hasil akhirnya kurang lebih sama ya. Thank you buat reviewnya, semoga bermanfaat. Nah, di sini dia bilang cocok nggak ya, karena kulitnya tuh sawo mateng. Aku juga kulitnya tuh sawo mateng sebenarnya. Dan buat aku, orang kalau misalkan kulitnya sawo mateng dikasih warna coklat atau dikasih warna as-as blonde kayak gitu, dia jatuhnya lebih eksotik. Jadi kayak manis kayak gitu, manis aja kayak gitu orangnya jadinya. Apalagi kalau dia rambutnya udah mungkin ash blonde gitu, kulitnya sawo mateng, terus dia pakai
eyeshadow yang warna-warna coklat keemasan kayak gitu, terus warna lipstiknya itu yang nude-nude aja kayak gitu, itu cantik banget, itu manis banget. Aku lebih suka orang-orang yang kulitnya sawo mateng, berani berekspresi tapi tetap pada takaran yang seharusnya, itu dia jadi manis banget. Terus dari Santi Ana, Kak itu rambutnya di bleaching nggak? Kalau nggak warna dasarnya coklat atau gimana? Bagus hasilnya, aku pengen coba. Jadi aku udah jelasin juga di videonya itu, kalau rambutku nggak di bleaching. Jadi warna dasarnya itu udah coklat terang, jadi ketika aku timpa sama as blonde, warna asnya itu lebih kelihatan gitu. Nah, terus di sini Adelia dan Shanaka, kalau warnanya nggak merata, terus mau ulang harus di bleaching lagi atau langsung pakai abu aja. Itu berapa lama nunggu ngulangnya? Nah, kalau misalkan kalian itu udah ngewarnain dan itu nggak rata, ditimpa aja pakai warna yang asnya aja, jangan di bleaching lagi. Dan biasanya itu jedanya 3 sampai 1 minggu, jangan langsung ditimpa, karena kalau langsung ditimpa nanti rambut kita jadi kering banget. Nah, warna yang nggak merata itu biasanya kita nggak sabar, jadi di video itu aku udah ngejelasin kalau misalkan kalian itu mau ngewarnain rambut, itu kalian harus rajin kayak gini. Misalkan nih dari bawah dulu, kalian spa dulu semuanya, nanti baru naik ke atas, tetap di spa lagi. Jangan istilahnya kalian cuma tempel semir kayak gitu, udah kayak gitu, itu biasanya warnanya nggak merata. Terus ada dari Mia Agustiani, Kak rambut dasar aku kan golden brown, jadi aku mau warnain abu-abu gitu, apa aku harus bleaching dulu ya, apa lanjut ke pewarnaan abu-abu, atau bagusnya dicat warna kuning dulu, bukan kuning bleach Miranda tapi kuning pewarna Miranda. Nah, kalau misalkan kamu pengennya tuh abu-abu yang terang yang sampai putih kayak gitu, itu memang harus bleaching, karena warna abu-abu itu nggak bakal masuk kalau misalkan nggak di bleaching. Cuman kalau misalkan cuman kayak ada semu-semu warna abunya itu, langsung kamu timpa abu atau kamu cat dulu pakai warna kuningnya Miranda itu bisa. Tapi kalau misalkan pengen yang bener-bener abu putih kayak gitu, ya itu harus di bleaching dulu. Tapi ingat hati-hati kalau misalkan nge-bleaching. Aku saranin kalau misalkan kamu nggak bisa nge-bleaching sendiri, bisa minta tolong sama temen yang bener-bener dia ahli, atau paling nggak ngerti tentang bleaching, atau kamu bisa ke salon gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih dari followers Mamala. Kak, kalau rambut belum pernah diwarna alias warna hitam, kalau mau warna abu-abu bisa nggak tanpa di bleaching? Nah, yang aku ajarin itu, jadi kamu bisa pakai warna dasarnya kuning dulu, kuning entah itu semir Miranda atau warna semir apa aja itu bisa. Nanti setelahnya kan itu warnanya udah agak keluar tuh, udah agak terang, kamu bisa timpa ke warna asnya gitu. Karena kalau misalkan rambut yang belum pernah disemir, masih hitam yang asli gitu, dia lebih gampang dan lebih enak banget buat diwarnain, karena belum ada campuran warna semir hitam. Kalau warna semir itu tentu biasanya susah banget karena dia pekat banget, meskipun istilahnya kalian udah ngelakuin semirnya itu 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu, itu masih susah, jadi harus perlu di bleaching. Nah guys, itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab di sini. Nanti aku bakal bikin lagi tutorial tentang apapun itu, yang penting bermanfaat buat kalian. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misalkan kalian kurang jelas, kalian bisa komen lagi. Insya Allah kalau misalkan aku ada waktu, pasti langsung aku jawab. Nah, terima kasih buat kalian yang udah sempetin nonton. Jangan lupa buat like dan subscribe YouTube channel aku ini, biar YouTube yang kecil ini bisa jadi gede kayak tetangga-tetangga sebelah gitu. Terima kasih buat kalian yang nonton. Dadah, bye.